bahwa sebagai anak muda harusnya kita punya integritas, punya kemauan untuk menjaga idealisme. Dan inilah yang akan membentuk bagaimana karakteristik seorang anak nantinya. Nah, sebagai anak seorang bangsawan, tentunya Pak Prabowo terbiasa ya dengan segala macam privilege dan perhatian-perhatian yang didapatnya. Pak Prabowo jadi rising star dan dengan cepat menduduki posisi-posisi terhormat di kemiliteran. Hingga akhirnya tahun 1998 terjadilah kerusuhan. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kemarin kita sama-sama lihat nih cerita soal Putra Nababan ketika pertama kali jadi wartawan. Dia katanya pernah bilang nih sama bapaknya, ya Pandana Nababan, aku jadi wartawan nih, jangan bilang siapapun kalau aku sekarang jadi wartawan. Dan kemudian dia cerita bagaimana ketika dia pertama kali berjuang berusaha mendapatkan waktu untuk bisa wawancarai Ibu Megawati dan Pak Taufik Kemas. Hampir 4 bulan nunggu di depan pintu sampai akhirnya dipanggil oleh Taufik Kemas. Dan Taufik Kemas akhirnya tahu kalau itu adalah anak dari Pandana Nababan dan dia sangat marah. Tapi jawaban dari Pandana Nababan inilah yang menjadi perhatian kita. Bahwa ya anak zaman sekarang ini maunya mandiri, nggak mau bekerja berdasarkan bantuan orang tuanya. Nah, idealisme seperti inilah yang harusnya kita jaga. Bahwa sebagai anak muda harusnya kita punya integritas, punya kemauan untuk menjaga idealisme. Dan inilah yang akan membentuk bagaimana karakteristik seorang anak nantinya. Ya, tapi apa yang terjadi saat ini seharusnya memang bukan menjadi contoh yang baik bagi anak muda Indonesia. Lalu video yang kedua, ketika Pak Prabowo berdoa, ya, pada Tuhannya, ya Tuhanku sebelum kau cabut nyawaku, izinkan aku bisa memberi makan seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Nah masalahnya, apa benar nih tujuannya jadi presiden cuma untuk memberi makan anak Indonesia? Nah kalau kita lihat sejarahnya, Pak Prabowo ini kan lahir dari keluarga elit, ya, intelek. Ya karena ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo ini kan seorang ahli ekonom, ya, seorang begawan bahkan, sangat ahli di bidang ekonomi. Begitu juga dengan kakeknya, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Nah, Raden Mas Margono ini adalah anggota BPUPKI. Dia pendiri Bank Negara Indonesia. Dan juga dia itu adalah ketua DPA yang pertama saat itu. Jadi sudah jelas bahwa Prabowo memang lahir dari keluarga yang sangat pandai, cendekiawan, dan bangsawan. Nah, sebagai anak seorang bangsawan, tentunya Pak Prabowo terbiasa ya dengan segala macam privilege dan perhatian-perhatian yang didapatnya. Tapi sayangnya, Pak Prabowo harus banyak menghabiskan waktu masa kecilnya di luar negeri. Karena dulu ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo ini menjadi ya semacam buronan politik lah. Ya, zamannya Soekarno, sehingga harus hidup di luar negeri. Dan mau nggak mau Pak Prabowo juga harus tinggal di sana sampai remaja. Nah, ketika menjelang usia dewasa, Pak Prabowo kembali ke Indonesia karena ayahnya Pak Sumitro ini didapuk oleh Presiden Soeharto menjadi arsitek utama ya dari pembangunan masa Orde Baru. Inilah yang akhirnya membuat kehidupan Pak Prabowo kembali ke Indonesia. Dan Pak Harto saat itu sangat mempercayai Pak Sumitro. Nah, akibat dari kepercayaan ini juga lah yang akhirnya Pak Prabowo ini dijodohkan dengan anaknya Pak Harto, ya Bu Titi. Ya sampai akhirnya jadilah dia menantu anak nomor 1 di negeri ini yang berkuasa dengan segala macam otoriternya. Menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini. Dan sudah kita duga juga setelah itu karir politiknya pasti langsung melesat. Pak Prabowo jadi rising star dan dengan cepat menduduki posisi-posisi terhormat di kemiliteran. Hingga akhirnya tahun 1998 terjadilah kerusuhan. Nah, meski sampai saat ini masih belum jelas ya dan masih misterius siapa sih sebenarnya dalang dari kerusuhan ini dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kerusuhan 98 ini. Namun akhirnya yang kita ketahui adalah Pak Prabowo ini dipecat sebagai perwira tinggi oleh TNI. Nah,
pemecatan ini tentunya sangat membuat Pak Prabowo sakit hati. Ya, bagaimana mungkin kan orang yang begitu dihormati, mendapatkan posisi terhormat tiba-tiba harus dipecat. Ya. Dan ini mungkin yang saya tahu sepanjang berdirinya Republik ini baru sekali terjadi seperti ini, bahwa ada seorang perwira tinggi dipecat oleh TNI. Nah, alasan pemecatan ini pun sebenarnya memang belum jelas dan memang kalau menurut saya tidak akan dibuka oleh TNI. Ya, karena ini ya mungkin wilayah internnya mereka. Ya, tapi faktanya adalah Pak Prabowo dipecat. Dan Pak Prabowo saat itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya mungkin karena merasa kekuatannya belum cukup atau nyalinya belum cukup, entahlah. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang akhirnya Pak Prabowo ini pergi ke luar negeri. Ke Yordania membantu bisnis adiknya, Hasyim Joyo Hadikusumo. Rupanya Pak Hasyim ini juga mengalami kemunduran di bisnisnya. Ada satu kejadian di mana Pak Hasyim ini harus kehilangan bisnis batubaranya di Adaro, di PT Adaro, karena kalah ya dalam pertarungan bisnis dengan Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya waktu itu. Nah, ini tentu saja membuat Pak Hasyim sakit hati. Ya, dia marah. Nah, dendamnya Pak Hasyim ini akhirnya bertemu dengan sakit hatinya Pak Prabowo. Lalu Pak Hasyim mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk membuat partai dan mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, lalu akhirnya mereka bersepakat dan lahirlah Partai Gerindra. Dan Pak Hasyim ya selama ini memang menjadi financial resource lah untuk Partai Gerindra ini. Nah, tahun 2009 Pak Prabowo menjadi wakil presiden dari Ibu Megawati. Nah, paslon Bu Mega dan Pak Prabowo ini akhirnya kalah ya dengan SBY yang didukung oleh ARB, ya Abu Rizal Bakri. Nah, kekalahan ini semakin membuat Pak Prabowo dan Pak Hasyim sakit hati. Kenapa? Karena Pak Hasyim tahu di belakang ARB ini ada oligarki besar sehingga mereka kalah. Dan setelah sekian kali mencoba, akhirnya tibalah kesempatan kali ini. Di mana tahun ini, ya, kali ini, kemungkinan mereka menang ini memang sangat besar. Karena oligarki yang dulu ada di belakang ARB, sekarang ada di belakang mereka. Ya, tapi itu kan cuma dugaan mungkin ya. Tapi berdasarkan info dan pengamatan kita atas kejadian yang terjadi, hal seperti ini memang sangat mudah untuk kita cermati. Jadi, kalau kita merasa dan percaya bahwa keinginan Pak Prabowo menjadi presiden negeri ini hanya agar bisa memberi makan seluruh anak bangsa, ya masa yang kayak begini kita percaya. Yang logis aja lah. Salam, and open your mind.